Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Akan kami di kelompok 5 yang akan presentasi dengan judul Struktur Pasar, Persaingan Sempurna, Monopoli, dan Persaingan Monopolistik. Perkenalkan, saya selaku moderator Puji Eka Pratiwi dengan NIM 212022155 dan anggota lainnya Alessandro Del Piero, Angga Putra Pratama, Hairunisa, dan Alvin Aditya. Kepada dosen pengampu, Bapak Dr. Fadil Yamali, SAK MM, dan pada teman-teman yang menonton Zoom kami. Selanjutnya pembacaan materi yang pertama-tama akan dibacakan oleh Hoirunisa. Kepada Hoirunisa, saya persilakan. Baik, saya akan membacakan PPT pertama, yaitu apa itu struktur pasar. Konsep dasar dan pentingnya dalam ekonomi, struktur pasar merujuk pada karakteristik organisasi suatu pasar yang mempengaruhi perilaku dan kinerja perusahaan. Dua, jenis-jenis struktur pasar. Tiga struktur utama, tiga struktur utama yang akan dibahas, yaitu satu persaingan sempurna, dua monopoli, satu penjualan dominan, produk unik, hambatan masuk tinggi, tiga persaingan monopolistik, tiga persaingan sempurna, definisi dan karakteristik, banyak banyak penjualan dan pembelian, dua produk homogen dan informasi sempurna, tiga kebebasan masuk dan keluar pasar. Baik, selanjutnya materi akan dibacakan oleh Alvin Aditya. Kepada Alvin, saya persilakan. Baik, persaingan sempurna. Contoh dan keunggulan. Ilustrasi pasar tradisional memanfaat persaingan sempurna. Keuntungan persaingan sempurna. Efisiensi alokatif, sumber daya dialokasikan secara optimal. Efisiensi produktif, barang diproduksi dengan biaya minimum yang mungkin. Harga pasar ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme penerawatan dan permainan. Persaingan sempurna. Keterbatasan. Kelemahannya membatasi persaingan penerapan di dunia nyata. Tidak realistis, tidak realistis, kurang inovasi, keuntungan, monopoli. Definisi dan karakteristik satu penjual yang menguasai pasar dengan produk unik tanpa substitusi. Struktur pasar. Satu penjualan tunggal menguasai seluruh pasar. Hambatan masuk. Hambatan masuk ke pasar sangat tinggi, baik berupa regulasi, pemerintah, hak paten, kepemilikan sumber daya eksklusif, maupun skala ekonomi yang besar. Penempatan harga. Produsen memiliki keuntungan penuh dalam menempatkan harga. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Alvin. Selanjutnya pembacaan materi akan dilanjutkan oleh Angga Putra Pratama. Pada Angga, saya persilakan. Monopoli, contoh dan dampak. Studi kasus dan pengaruh monopoli terhadap pasar. Contoh nyata monopoli dapat ditemukan pada perusahaan listrik negara (PLN) yang menjadi satu-satunya penyedia listrik di Indonesia. Konsumen tidak memiliki pilihan alternatif selain menggunakan layanan yang tersedia. Dampak monopoli, harga lebih tinggi karena tidak ada persaingan, pilihan konsumen sangat terbatas, kemungkinan kurangnya efisiensi produksi, inovasi cenderung lambat tanpa tekanan kompetitif. Monopoli, keuntungan dan kerugian. Perbandingan dampak positif dan negatif struktur monopoli dan keuntungan. Skala ekonomi yang besar memungkinkan efisiensi biaya produksi, kemampuan berinovasi dengan dukungan dan dana sumber daya yang besar. Investasi jangka panjang pada infrastruktur dan teknologi kerugian. Satu, harga tinggi dan output rendah merugikan konsumen. Dua, resiko eksploitasi konsumen akibat minimnya persaingan. Tiga, efisiensi alokasi rendah karena tidak ada tekanan kompetitif. Persaingan monopolistik, definisi dan karakteristik. Satu, banyak penjual dan pembeli.
Terdapat banyak penjual yang bersaing di pasar, namun masing-masing menawarkan produk yang sedikit berbeda atau berbeda satu sama lain. Diferensiasi produk. Setiap konsumen membedakan produknya melalui kualitas, merek, desain, atau layanan, sehingga memiliki daya tarik unik bagi konsumen. Bebas masuk dan keluar pasar. Tidak ada hambatan signifikan untuk masuk atau keluar pasar. Contoh nyata adalah restoran, toko pakaian, dan kafe lokal. Baik, terima kasih Angga. Selanjutnya pembacaan materi akan dibacakan oleh Alessandro Del Piero. Kepada Alessandro, saya persilakan. Baik, persaingan monopolistik, contoh dan manfaat, ilustrasi nyata dan keunggulan pasar persaingan monopolistik. Variasi produk memberikan kebebasan pilihan bagi konsumen. Inovasi dan diferensiasi produk mendorong kreativitas dan kualitas yang terus meningkat di antara para pelaku usaha. Kompetisi harga dan non-harga, merek, kualitas, layanan. Menciptakan dinamika pasar yang sehat, contoh nyata, restoran, toko pakaian, kafe, dan salon kecantikan yang bersaing melalui keunikan produk. Persaingan monopolistik, keterbatasan, harga tidak optimal, keuntungan nol jangka panjang, biaya promosi tinggi. Perbandingan struktur pasar, persaingan sempurna, penjual banyak, produk homogen, hambatan masuk rendah, kontrol harga tidak ada, efisiensi sangat tinggi, inovasi rendah, monopoli, penjual satu, produk unik, hambatan masuk sangat tinggi, kontrol harga penuh, efisiensi rendah, inovasi bervariasi. Persiapan monopolistik. Hambatan rendah, kontrol harga sebagian, efisiensi sedang, inovasi tinggi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya pembacaan materi terakhir akan dibacakan oleh saya sendiri. Dampak struktur pasar terhadap ekonomi, pengaruh pada harga dan kualitas dan inovasi. Struktur pasar menentukan tingkat harga, pilihan konsumen, dan dorongan inovasi. Persaingan sempurna menghasilkan harga paling efisien, sementara monopoli beresiko menaikkan harga hingga 20-30% di atas biaya marginal. Persaingan monopolistik mendorong inovasi produk namun meningkatkan biaya promosi. Menurut studi, pasar yang kompetitif meningkatkan kesejahteraan konsumen secara signifikan. Baik, mungkin itu saja pembacaan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, mohon kirim ke WA Group. Apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, kami dari kelompok 5 memohon maaf. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.